Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat berjumpa kembali di ibadah online di hari Minggu ini. Sungguh saya sangat bersuka cita bisa berkumpul untuk melayani bersama Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama satukan setiap hati kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini di pagi hari ini Tuhan. Untuk setiap kami Yesus, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami sepanjang hari dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Kuasa-Mu melawat pribadi kami, lepas pribadi Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup menjamah, memulihkan, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memulih ibadah sama-sama dengan sukacita katakan amin. Mari bersorak-sorai bersukacita Bapak Ibu Saudaraku. Oh segenap hatimu katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara dan kota perlindungan. Mari angkat tanganmu katakan ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Amin. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari angkat suaramu lebih kuat lagi, sama-sama kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Amin. Tak pergi dariku, ku mau selalu bersyukur. Amin. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Mari angkat tanganmu katakan Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dengan segenap hatimu, bawa setiap hati kita. Bapa-Ku datang untuk menyembah.
beserta. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Oh, di pengakuan kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Satu kali lagi katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kalau sumber pengharapan kami ya Tuhan, Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu Tuhan. Kau yang selalu beserta bersama kami Tuhan. Allah yang tidak pernah membiarkan kami terjatuh sampai tergeletak Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Oh, sebab ada yang tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup dan berkuasa dalam hidup kami Yesus. Mari bawa segenap hati-Mu, sama-sama kita katakan. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya padamu. Oh, tiada yang mustahil bagimu. Amin. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Bagaimana kabar semua jemaat Tuhan? Luar biasa, kita punya Tuhan yang selalu menolong kita, yang selalu memberkati kita. Saya bilang bahwa
kadang ada kabar-kabar yang mengkhawatirkan, menakutkan yang kita dengar. Tapi belajarlah untuk lebih banyak saudara mendengar tentang firman Tuhan. Lebih banyak saudara percaya akan firman Tuhan daripada saudara mendengar kabar-kabar yang belum tentu benar. Yang mungkin bisa menggoyahkan iman saudara. Di masa-masa pandemik seperti ini, wajar kalau kita takut itu. Sebab saya bilang takut itu manusiawi. Ya. Tetapi jangan mau hidup dalam ketakutan. Takut itu wajar, tapi ketakutan yang tidak wajar. Ya. Saya bilang berapa waktu yang lalu, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Saudara menjaga diri saudara, protek diri saudara dengan baik. Sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Maka selebihnya percayakan Tuhan yang mengatur hidup saudara. Percayakan Tuhan yang akan menjaga keluar masukmu semuanya. Yang penting kita sudah lakukan sebisa yang kita kerjakan. Kita minum vitamin gitu. Ya karena ini penyakit ini kan menurunkan daya tahan tubuh. Tapi kalau daya tahan tubuh saudara kuat, sekalipun kena penyakit itu, maka bisa sembuh. Ya. Makanya ya ada kesempatan sudah bisa berolahraga, olahragalah itu. Ya, minum vitamin di masa seperti ini, jangan mencobai. Ya, minum vitamin supaya imun saudara kuat. Ya, percayalah kepada Tuhan. Kadang ada saya baca di berita, oh ini corona ini nanti mau dipakai oleh antikris. Dan akhirnya kita menjadi takut sendiri. Aduh jangan-jangan ini, jangan-jangan begini. Kadang kita membuat diri kita jadi takut sendiri. Makanya itu yang saya bilang, lebih banyaklah untuk percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan selalu memberikan kita roh keberanian untuk kita bisa hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Kalau memang kita belum ditentukan untuk hidup kita berakhir, gak bakalan. Kemarin dulu teman saya di Jakarta telepon sama saya. Andi, kita kena corona 2 kali. 2 kali. Bagaimana sekarang? Sehat-sehat. 2 kali dia kena hidup. Sehat sampai hari ini. Ada teman saya di Jakarta. Dia pergi ke tempat lain. Karena naik pesawat harus rapid test. Non reaktif. Sampai di sana baru 2 hari. Mati. Jadi saya bilang buat saudara. Jagalah kita dengan baik. Dan percaya sama Tuhan itu. Ya, kalau kita belum ditentukan hidup kita berakhir. Tidak bakalan gitu. Ya, tapi jangan mencobai itu. Ya, tetap minum vitamin, jaga kesehatan, pakai masker. Dan saya berdoa supaya kita semua sehat dalam nama Yesus, diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya, saya ingin bilang gini buat saudara. Kebahagiaan kita akan muncul dari apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Kebahagiaan kita ada sesuatu yang menjadi kesenangan tersendiri ketika kita melakukan sesuatu buat orang lain. Bukan dari apa yang kita dapatkan dari orang lain. Sekali lagi saya bilang, kebahagiaan itu akan muncul dari apa yang kita beri kepada orang lain, bukan dari apa yang kita dapatkan dari orang lain. Terkadang kita merasa bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka hidup kita akan melarat. Tapi justru sebaliknya, kebahagiaan itu akan kita dapatkan ketika kita bisa membagi beban, ya. Kita bisa care dengan orang lain. Kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Sebab Alkitab katakan bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. Ini Tuhan yang bilang. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Ada pepatah di dunia ini katakan begini. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang ada di bawah. Ya. Apapun alasannya, tangan yang ada di atas itu lebih baik dari tangan yang ada di bawah. Mother Teresa, dia adalah orang yang mengabdi hidupnya untuk orang-orang yang alami kesusahan. Dia memberikan sepenuh hidupnya, sepenuh waktunya untuk ada bersama dengan orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang alami kesusahan. Dia memilih untuk menjadi bagian dari mereka sekalipun dia bisa aja punya kehidupan yang enak. Dia bisa aja memilih untuk hidup di kota besar, ya, punya kehidupan yang jauh lebih baik. Dia bisa aja memilih seperti itu. Tapi dia lebih memilih untuk menjadi bagian dari orang-orang yang susah. Sehingga akhir kehidupannya dia dianggap sebagai pahlawan bagi orang-orang yang menderita. Jadilah pribadi yang tidak pernah merasa rugi
ketika engkau melakukan kebaikan buat orang lain, ketika hatimu tergerak dengan kasih, ketika engkau menabur buat orang yang membutuhkan, ketika engkau peduli dengan orang yang susah, ketika engkau membantu buat pelebaran pekerjaan Tuhan, semua kebaikan yang engkau lakukan pasti akan kembali kepadamu. Pasti. Ya. Sebab Alkitab bilang selama bumi masih ada, hukum tabur tuai itu ada. Agama lain bilang itu hukum karma. Apa yang kita lakukan, kita pasti akan menerima balasannya. Selama bumi masih ada, hukum tabur tuai itu ada. Jadi ketika engkau melakukan kebaikan, maka kebaikan yang jauh lebih besar pasti akan kembali kepadamu. Apa yang engkau tanam, cepat atau lambat, engkau pasti akan menuainya. Ini sudah hukum. Ya. Saya pernah katakan di ibadah online, ya, berapa waktu yang lalu saya bilang begini. Kalau ada orang yang pernah meminjamkan engkau uang di saat engkau susah. Ada orang yang meminjamkan engkau uang di saat engkau lagi sangat membutuhkan. Bukan berarti mereka menuntut sesuatu dari orang itu. Tapi mereka hanya ingin melihat kehidupan orang itu baik. Jadi kalau ada orang yang memberikan pinjaman kepadamu, memberikan engkau uang, membantu engkau di saat engkau kesulitan, di saat engkau susah, bukan berarti orang itu menuntut sesuatu dari dia. Tetapi dia ingin melihat supaya kehidupan orang itu baik. Kalau ada orang yang mengajak engkau makan, ya, mentraktir saudara, bukan berarti mereka mengharapkan sebuah imbalan. Tetapi mereka hanya ingin menjalin sebuah hubungan yang baik. Relationship yang baik. Dan saya mau bilang buat saudara, jangan pernah lupakan orang yang seperti itu. Ya, kalau kita ingin menuai yang baik dari Tuhan, jangan pernah melupakan orang-orang yang berjasa untuk menolong engkau, mengangkat engkau. Kalaupun suatu saat kebaikan kita tidak dihargai orang, kalaupun suatu saat kebaikan kita dilupakan orang, saya bilang, percayalah Tuhan tidak tidur. Dia mencatat semua kebaikan hatimu. Dan dia Allah yang tahu mengembalikan berkat yang besar di dalam hidup saudara. Alkitab katakan, jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Sebab apabila sudah tiba waktunya, kita pasti akan menuai. Jangan pernah jemu-jemu lakukan kebaikan. Amin. Sebab ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang jauh lebih besar akan kembali dalam hidup saudara. Dan kau pasti akan diberkati Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ketiga. Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama 2-3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Alkitab bilang begini, Daniel itu, jabatan Daniel melebihi para pejabat tinggi, bahkan melebihi wakil-wakil raja. Dan Raja Nebukadnezar itu akan menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Memberi dia kepercayaan yang lebih tinggi lagi. Seluruh kerajaannya dia akan percayakan. Ini berarti Daniel adalah orang yang sangat berpengaruh di kerajaan Babel dan di kerajaan Media Persia. Karena jabatannya melebihi wakil-wakil raja. Kerajaan Babel hari ini itu Irak. Ya. Kalau saudara tahu bahwa di Irak itu ada sungai Efrat, sungai Tigris. Tentunya kalau saudara periksa firman Tuhan ketika Tuhan jadikan manusia pertama, Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di Taman Eden, ada 4 sungai, Tigris, Efrat, Pison, Gihon, ya. Itu berarti Taman Eden itu ada di wilayah Irak, ya. Itu Babel atau Asyur yang Alkitab bilang. Kemudian itu kerajaan pertama. Kemudian dikalahkan oleh Media Persia. Media Persia itu Iran hari ini, ya. Kalau saudara tahu cerita Alibaba, ya, yang duduk kemudian karpet terbang. Nah, itu cerita orang-orang Persia. Ya. Dan Daniel, dia diberi kuasa bukan hanya pada zamannya kerajaan Babel, tapi dia punya kuasa
sampai pada masa pemerintahan kerajaan Media Persia. Dan yang lebih mengherankan, Daniel cuma seorang budak. Daniel cuma orang asing di sana. Dia cuma orang buangan di Babel. Rasanya mustahil untuk orang buangan, untuk budak seperti itu, punya kedudukan tinggi di negeri asing. Itu mustahil. Tidak masuk di akal. Di mana-mana orang kalau mau jadi presiden, ya, wakil presiden, dia harus tercatat sebagai warga negara setempat. Tidak mungkin ada orang dari negara lain kemudian ikut pilkada di sini. Nggak mungkin. Karena dia bukan warga negara Indonesia. Ya. Ataupun warga negara Indonesia ikut pemilihan presiden di Amerika. Tidak mungkin. Ya. Tetapi Daniel bisa. Orang asing, orang buangan, budak. Bisa dipercayakan tugas yang besar oleh raja. Rasanya mustahil, tapi saya bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Kita sedang menyembah Tuhan yang tidak terbatas dengan kuasanya. Manusia boleh bilang mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan saya bilang semudah kita balik tangan, semudah itu Tuhan akan berkati kita. Semudah itu Tuhan akan tolong kita. Promosi dan peninggian selamanya berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada orang yang bisa menutupnya. Sekalipun dia seorang penguasa yang coba menghambat pekerjaan saudara. Tapi kalau Tuhan bilang dia buka, tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menutupnya. Tapi kalau Tuhan sudah tutup, biar saudara mau berupaya bagaimana rupa, tidak akan bisa. Segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Percayalah, kita punya Tuhan yang tidak terbatas dengan kuasanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, amin. Boleh bilang di samping saudara, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya, apapun masalah pergumulan yang saudara hadapi hari-hari ini, orang bilang keadaan ini sulit, saya bilang tidak ada yang mustahil buat Allah kita. Ya, Daniel bisa membuktikan masa seorang buangan, masa orang asing bisa duduk, ya, punya kuasa di pemerintahan Babel, di pemerintahan Media Persia, padahal dia bukan warga negara sana, dia orang Ibrani. Tetapi kalau Tuhan yang buka, tidak ada orang yang bisa menutupnya. Kadang kita ragu-ragu dengan kuasa Tuhan. Ya, kita kalau di gereja kita bilang, oh ya amin, saya percaya akan kuasa Tuhan. Tetapi kadang kita mulai ragu-ragu, masa iya Tuhan bisa tolong saya? Keadaan saya sudah begini, masa iya Tuhan tolong saya? Aduh, saya sedang sakit begini, masa iya sih dia bisa sembuhkan saya? Kadang kita khawatir, kita ragu-ragu dengan kuasa Tuhan. Kalau kita ragu-ragu dengan kuasa Tuhan, kita tidak percaya bahwa kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, kita kalah dengan itu sepatu Adidas. Sudah tahu slogan dari sepatu Adidas, impossible is nothing. Ya, kalau saudara beli sepatu Adidas, ya, di dos di situ, ya, itu di bawah ditulis begini, impossible is nothing, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Ya. Sedangkan Adidas boleh percaya impossible is nothing. Ya. Adidas aja boleh bilang begitu, apalagi kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan banyak hal dalam hidup saudara. Lebih meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mengapa Daniel bisa mencapai posisi strategis di dalam pemerintahan? Ya. Kenapa Daniel bisa mencapai posisi yang tinggi di dalam pemerintahan? Jawabannya sederhana. Karena Daniel punya roh yang luar biasa. Alkitab bilang, karena dia punya roh yang luar biasa. Saya coba cari referensinya. Ini roh yang luar biasa ini apa sih? Ya, jangan saudara pikir roh yang luar biasa, oh berarti dia punya Roh Kudus. Bukan. Roh yang luar biasa ini tidak ada hubungannya dengan Roh Kudus. Ya, kalau saudara baca di dalam bahasa Inggris, roh yang luar biasa ini diterjemahkan dengan excellent spirit. Dia punya semangat yang luar biasa. Dia punya kualitas yang luar biasa. Ya. Makanya itu yang membuat sehingga Nebukadnezar mempercayakan tugas yang besar kepada Daniel. Daniel punya semangat, Daniel punya kualitas di atas rata-rata, melebihi budak-budak yang lain. Dia bekerja, waktunya bekerja dia kerja, waktunya istirahat dia istirahat. Dan itu berlangsung sekian lama.
Dan dilihat oleh Nebukadnezar, ini orang kok beda ya. Ini orang kok lain ya. Ini beda dengan budak-budak yang lain. Ini malas kerja. Ini kalau kerja rapi loh. Ya. Nebukadnezar mulai berpikir dalam hatinya. Ini kalau saya tempatkan di pemerintahan. Bisa baik ini orang ini. Dan dia tempatkan Daniel. Melebihi wakil-wakil raja. Ya. Kenapa? Karena dia punya semangat yang luar biasa. Dia punya kualitas yang luar biasa. Andaikan Daniel cuma kerja yang biasa-biasa. Ya. Cuma kerja asal-asalan. Menurut saudara, bisakah Nebukadnezar percayakan dia jabatan di dalam pemerintahan di Babel? Nggak mungkin. Ya. Tetapi yang membedakan Daniel dengan orang-orang yang lain, dengan pekerja-pekerja yang lain, dengan orang-orang buangan yang lain. Karena dia punya roh yang luar biasa. Dia punya excellent spirit. Dia punya semangat yang luar biasa. Kualitas yang luar biasa. Dia bekerja dengan sangat baik. Dia bekerja dengan sangat detail. Di New York ada patung Liberty. Ya, saudara pernah lihat patung Liberty di New York? Ada patung Liberty dengan tinggi 46 meter di atas permukaan laut. Jadi tinggi sekali. Dibangun oleh seorang yang namanya Agusti Bartoldi pada tahun 1886. Jadi patung Liberty ini dibangun pada tahun 1886 oleh seorang yang namanya Agusti Bartoldi. Yang hebat dari orang ini, dia bisa memahat helai rambut, ya, helai per helai rambut dengan sangat detail. Helai per helai rambut sangat detail. Sampai di atas sini dia bisa pahat dengan sangat detail. Ingat saudara, pesawat belum ditemukan pada zaman itu, pada tahun itu. Pesawat ditemukan pada awal tahun 1900-an. Sedangkan dia buat patung ini tahun 1800-an. Tidak, orang pada zaman itu tidak bisa membayangkan satu saat akan ada pesawat yang terbang melintas di atas daripada patung Liberty. Enggak. Tapi yang hebat, dia pahat helai per helai rambut sampai di atas kepala ini. Mereka tidak pernah berpikir kan akan ada pesawat terbang kan? Tetapi ketika pesawat diciptakan dan melintas di atas daripada kepala patung Liberty, orang lihat, wow, ini pemahat ini bisa pahat helai per helai rambut dengan sangat rapi. Makanya jangan heran, itu menjadi sebuah sejarah dunia yang dibanggakan oleh dunia. Kita berdoa supaya Tuhan membuat karir kita meningkat. Kita berdoa supaya kita dapat promosi dari Tuhan. Kita berdoa supaya keuangan kita bertambah, apalagi di masa-masa pandemik seperti ini. Tapi kita tidak punya semangat dan kualitas kerja yang baik. Bagaimana mungkin Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi? Kita mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Tuhan berkati saya, Tuhan promosikan saya. Tetapi pekerjaan kita tidak berimbang dengan impian kita. Bagaimana bisa? Tuhan tidak bisa mengangkat kita kalau kita hanya sekedar melakukan. Asal jadi, yang penting sudah selesai. Bagaimana bisa Tuhan akan angkat kita lebih tinggi? Tuhan hanya akan mengangkat kita kalau kita seperti Daniel. Semangat yang luar biasa, excellent spirit. Punya kualitas kerja yang luar biasa. Akan berimbang dengan apa yang Tuhan akan percayakan buat kita. Dan ini yang saya mau bilang buat saudara. Perusahaan atau instansi apapun tidak akan pernah membayar kita berdasarkan kebutuhan kita. Tapi mereka akan membayar sesuai dengan kinerja. Perusahaan atau instansi tidak pernah menggaji kita, membayar kita sesuai dengan kebutuhan. Gak pernah. Tapi mereka akan membayar sesuai dengan kinerja. Tidak peduli dia mau sarjana atau tidak. Tidak peduli dia mau orang baru, mau senior atau junior. Tapi kalau dia bisa bekerja dengan baik, dia bisa tunjukkan kualitas kerja yang baik, perusahaan bisa membayar lebih mahal dibanding dengan orang yang lain. Ya. Dan sudah terbukti sama Daniel. Daniel cuma budak, Daniel cuma orang buangan. Tetapi semangat kerjanya luar biasa. Kualitas pekerjaannya luar biasa. Dan Nebukadnezar membayar
Lebih mahal dibanding dengan wakil-wakil raja. Dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, apapun jenis pekerjaan saudara, saya cuma ingin share buat saudara, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan rajin, bekerjalah dengan jujur. Jujur bukan cuma di hadapan manusia, tapi jujurlah di hadapan Tuhan. Ya. Kita mengharapkan supaya Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, keuangan kita, masa depan kita. Kita ingin supaya Tuhan angkat kita lebih tinggi. Harus sebanding dengan apa yang sudah kita lakukan. Di saat dimana saudari tempatkan oleh Tuhan, bekerja dalam bidang apa saja, saya tidak tahu. Ya, dengan jenis pekerjaan apa saja, saya tidak tahu. Tapi saya cuma ingin share begini buat saudara. Miliki hati seperti Daniel, roh yang luar biasa, punya excellent spirit, punya semangat yang luar biasa. Ya. Punya kualitas kerja yang baik. Mungkin engkau sebagai pembantu rumah tangga, Tuhan buktikan kok Yusuf cuma seorang pembantu di rumah daripada Potifar. Seorang pembantu bisa jadi perdana menteri, tidak masuk di akal. Tetapi itu yang saya bilang, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin pekerjaanmu biasa-biasa hari ini. Mungkin engkau sebagai pembantu rumah tangga, saya bilang kerjalah dengan baik. Bekerjalah dengan jujur. Kalau disuruh sapu, disuruh bersih-bersih rumah, bersihkanlah dengan baik. Gitu. Ya. Lakukan semuanya dengan ketulusan hati. Sama dengan Daniel. Dia cuma budak, dia cuma orang buangan. Tapi di mata Nebukadnezar, ini orang yang berbeda. Ini orang yang luar biasa. Saudara yang bekerja di tempat ini, jadilah pekerja yang baik. Jadilah pekerja yang rajin. Jadilah pekerja yang jujur. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara bekerja, bekerjalah dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Engkau sebagai pelayan Tuhan, melayani Tuhanlah dengan baik. Punya semangat yang baik. Engkau sebagai jemaat Tuhan, ibadahlah dengan baik sama Tuhan. Ya, hukum tabur tuai itu tetap ada. Lakukan yang terbaik untuk dirimu, lakukan yang terbaik untuk orang lain. Apalagi untuk Tuhan. Dan saya percaya, berkat yang dari Tuhan pasti akan melimpah dalam hidupmu dan kau pasti akan diberkati Tuhan. Di masa-masa sukar seperti ini, Tuhan pasti akan tolong saudara dan berkati hidup saudara. Percaya, katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan, satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, warta gereja untuk sepekan pada minggu ini, ibadah CCF Menara Pakuwon dan Wiyung diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk CCF Citraland diadakan setiap hari Selasa juga jam 7 malam. Koordinatornya dengan Bapak Santoso dan Bapak Haryanto. Ibadah doa malam Kamis tetap diadakan secara online, dimulai jam 7 malam sampai selesai. Untuk MCC Jakarta, CCF diadakan setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan tim Praise and Worship atau CCF Simponi diadakan setiap hari Sabtu jam setengah 7 malam. Untuk ibadah raya besok, ibadah tetap diadakan secara online mulai jam 11 siang sampai selesai. Tanggal 25 Desember diadakan ibadah online untuk memperingati perayaan Hari Natal. Bapak Ibu bisa mengikuti melalui channel YouTube City Church, Instagram Bethany MCC Official, atau lewat Zoom yang linknya akan dibagikan kepada semua jemaat. Dan tanggal 31 Desember akan diadakan ibadah tutup tahun. Demikian warta gereja untuk sepekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akhiri ibadah doa malam ini, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami semua, Tuhan. Untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk keamanan, kesejahteraan yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah Tuhan umat-Mu yang sudah setia beribadah di doa malam hari ini, Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka semua. Engkau menolong di masa pandemi ini. Engkau membuat usaha mereka diberkati, tetap bertumbuh dan berkembang. Pekerjaan mereka, Tuhan menjaga memeliharanya. Mereka tetap beroleh penghasilan luar biasa di tengah-tengah masa pandemi ini. Engkau menjamah umat-Mu yang sudah setia pada malam hari ini, Tuhan. Diberkati dengan kesehatan. Dijauhkan dari segala wabah, sakit, penyakit. Yang letih lesu, Tuhan memberikan kekuatan, kesegaran yang baru. Yang sudah mengalami kelemahan fisik pada malam hari ini, kami saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijamah, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah Tuhan segenap hamba-Mu yang sudah melayani di doa malam hari ini, Tuhan. Tim Praise and Worship, Tuhan memberkati. Tim multimedia, Tuhan jamah, Tuhan sertai mereka. Dan untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Engkau akan memberkati dengan urapan yang baru. Dan kekuatan, kuat kuasa daripada-Mu untuk melayani Engkau lebih dalam lagi, Tuhan. Engkau pakai semua hamba-Mu ini dengan lebih luar biasa lagi. Sempurnakanlah akan pelayanan ibadah kami pada malam hari ini, Tuhan. Sehingga berkenan, berbau harum, dan menyatakan kemuliaan. Berkatilah gembala sidang kami, Ibu Leo yang kami kasihi. Berkatilah Tuhan dengan tuntunan dan penyertaan. Roh hikmat, roh marifat yang luar biasa menyertai dari Ibu Leo di dalam penggembalaan di Bethany MCC ini, Tuhan. Berkatilah dengan kekuatan, berkatilah dengan kesehatan yang prima, Tuhan Yesus. Seluruh keluarga hamba-Mu, Ibu Leo, Tuhan akan sertai, lindungi. Tuhan akan pakai mereka juga dengan lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan, di mana Engkau telah menolong akan pelaksanaan pemilu, pilkada. Engkau menolong melindungi kami semua sehingga berjalan dengan baik. Berkatilah Tuhan akan bangsa kami Indonesia ini, Tuhan. Di mana akhir-akhir ini seringkali terjadi kekacauan. Ada pihak-pihak, orang, organisasi
yang akan merubah bangsa negara ini, yang akan memecah belah bangsa ini Tuhan. Kami sehati berdoa Tuhan, mengangkat tangan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Segala kekuatan jahat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dihancurkan. Berkatilah pemimpin kami, Presiden Jokowi, di tengah masa pandemi ini Tuhan. Engkau memberikan hamba-Mu yang Kau pakai, yang Kau tetapkan untuk menjadi Presiden Indonesia ini Tuhan. Hikmat yang luar biasa Tuhan. Hati yang takut akan Engkau, hormat terhadap kebesaran nama-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, di dalam mengatasi permasalahan carut marut bangsa ini Tuhan. Segenap jajaran, segenap pembantu Presiden, Engkau memberkati Tuhan. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang hormat akan nama-Mu juga Tuhan. Aparat keamanan yang saat ini sudah bekerja, bertindak dengan tegas, mari Tuhan Kau menyertai mereka semua. Kau melindungi mereka Tuhan, yang bertugas untuk menegakkan hukum di negara ini Tuhan. Berkatilah akan gereja-Mu MCC di Pakuan Mall. Berkatilah Tuhan akan persiapan kami semua untuk akan pembukaan jika waktunya sudah tiba, bukan secara fisik di Pakuan ini Tuhan. Engkau akan mencukupkan segala dana yang diperlukan. Engkau akan memakai gereja-Mu MCC ini dengan lebih luar biasa lagi Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan, untuk memberitakan kabar baik Injil kebenaran firman-Mu bagi semua umat-Mu, bagi sekitarnya, baik itu Pakuwon Mall maupun perumahan-perumahan ada di sekitarnya Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Sekarang Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tangan dan pandanglah ke atas. Kemuliaan daripada Tuhan menyinari, memancarkan sukacita dan damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kita kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu umat yang dikasihi oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, dan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, bersama katakan amin.